warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Jumat 10 April 2026 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. 30 kendaraan dinyatakan tidak lulus uji emisi dalam razia gabungan di Terminal Blok M, Jakarta Selatan. Dari 130 kendaraan yang diuji, mayoritas pelanggan disebabkan oleh modifikasi knalpot dan filter udara yang kotor. Untuk memperbaiki kualitas udara ibu kota, pihak kepolisian kini tengah mengkaji hasil uji emisi sebagai syarat administratif perpanjang STNK mendatang. Sebanyak 240 peserta pelatihan kerja di PPKD Jakarta Barat mengikuti uji kompetensi nasional dari BNSP. Kegiatan yang mencakup 13 bidang kejuruan seperti desain grafis hingga tata boga ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual tenaga kerja di bursa kerja. Sertifikasi profesi ini diharapkan menjadi modal kuat peserta untuk menjadi tenaga profesional yang siap bersaing. Layanan Premium Royal Trans kini memperluas implementasi sistem booking seat melalui aplikasi TJ Transjakarta. Pelanggan kini bisa memesan kursi hingga 7 hari sebelum keberangkatan mulai pukul 12 siang. Inovasi ini menjadi jawaban bagi warga penyangga seperti BSD, Depok, Bekasi hingga Cibubur untuk merencanakan perjalanan lebih pasti tanpa khawatir kehabisan tempat duduk. Info lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Transjakarta. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Warga Jakarta masih ingat gak nih tentang temuan rekayasa foto berbasis AI pada laporan aplikasi Jaki? Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung nggak hanya mencopot lurah dan aparat yang terlibat, tapi ribuan petugas PPSU di Jakarta terancam bernasib sama jika kedapatan melakukan hal yang serupa. Pramono Anung menegaskan tidak ada ruang maaf bagi manipulasi, apalagi menyangkut pelayanan warga Jakarta. Pemalsuan bukti laporan di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur menjadi sorotan tajam pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tak hanya menggunakan foto rekayasa AI, praktik manipulasi dengan modus time-lapse juga terdeteksi terjadi di kawasan Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, tindakan sanksi telah diputuskan dengan mencopot lurah hingga kepala seksi yang dinilai lalai dalam pengawasan. Pekan depan, sebuah pertemuan besar atau town hall meeting akan digelar di Balai Kota untuk memberikan peringatan terakhir bagi seluruh petugas lapangan. Minggu depan saya akan meminta untuk semua PPSU dan yang berkaitan dengan Jaki, kita mengadakan town hall di sini. Saya akan menyampaikan dan memperingatkan kepada siapapun yang akan melakukan itu sekali lagi, kami tidak akan memberikan maaf. Jadi langsung kami berhentikan. Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya, lurahnya juga langsung kami copot termasuk asisten kasih-kasihnya. Karena ini adalah wajah Jakarta, ini adalah kepercayaan tentang Jakarta. Kami mengambil tindakan tegas dan untuk itu tidak boleh terulang kembali. Meski terjadi insiden manipulasi, Pemprov DKI memastikan partisipasi warga dalam melaporkan masalah kota tetap stabil. Dashboard aduan dipantau setiap hari untuk memastikan setiap laporan ditangani secara jujur dan tidak merusak kredibilitas layanan publik ibu kota. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Impian Jakarta menjadi kota sinema, sejajar dengan kota besar di dunia udah di depan mata nih. Kesuksesan syuting Extraction Taigo yang menghadirkan Lisa Blackpink dan aktor ternama Korea Selatan Don Lee menjadi bukti Jakarta siap menjadi destinasi utama produksi film dunia. Bahkan secara khusus Don Lee menyampaikan rasa terima kasih kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atas dukungan penuh Pemprov DKI Jakarta selama produksi film berlangsung.
Kehadiran bintang film Tren Tubusan ini, Donly sempat mencuri perhatian warga di kawasan Jalan KS Tubun, tepatnya di depan Bendungan Pasar Baru pada Februari lalu. Donly beraksi bersama salah satu anggota girl band ternama Korea Selatan, Lisa Blackpink. Selama syuting berlangsung, koordinasi antara tim produksi, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan untuk memastikan proses pengambilan gambar berjalan lancar tanpa mengganggu arus lalu lintas secara signifikan. Dalam unggahan akun Instagram @si.rano, Donly mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemprov DKI, khususnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang membantu proses produksi filmnya. Hello, Papa Rano Karno. This is Donny. I want to say thank you for the guidance and cooperation you provide during our shoot. We truly appreciate your leadership and the support of your city. Thank you for welcoming us to Jakarta. Thank you. Terima kasih. Menanggapi hal tersebut, Rano Karno menegaskan komitmennya untuk mewujudkan visi Jakarta Kota Sinema. Kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan budaya yang memperkenalkan keindahan dan dinamika Jakarta ke mata internasional. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali menghadirkan program Jumat Petang mulai 10 April 2026. Layanan administrasi kependudukan di seluruh kelurahan akan dibuka hingga pukul 7:30 malam. Program ini akan dilaksanakan rutin setiap Jumat pada minggu kedua setiap bulannya. Warga bisa mendapatkan layanan pengurusan kartu keluarga, kartu identitas anak, surat pindah datang, serta perekaman data KTP elektronik. Tapi untuk Anda yang hanya punya waktu di akhir pekan, Dinas Dukcapil juga memiliki layanan di hari Sabtu pada minggu ketiga setiap bulannya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap segala perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya.